ibadah puasa ini keren loh. Ya. Jadi orang berpuasa itu keren. Ya. Kerennya bagaimana? Ya, itu iman. Jadi iman itu seperti sesuatu yang hanya diberikan oleh Allah. Tidak bisa bersinarnya aura itu karena perawatan wajah, ya, karena kosmetik yang bagus dihadapkan. Nah, makanya pendidikan kita harus diarahkan kepada bagaimana kita ini mampu untuk menghadapi challenge tadi itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'du. Bersama saya Nikmatul Lailiyah pada program Ramadan Sareng Nyai Media Center PCNU Kabupaten Nganjuk. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik pemirsa, senang sekali pada kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa sekali. Beliau juga merupakan salah satu syuriah PCNU Kabupaten Nganjuk, yaitu Kiai Haji Roni Sa'roni. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun Yai kabarnya? Alhamdulillah, sehat walafiat, apalagi hostnya cantik, kemudian Masya Allah. apa itu pendengarnya dan pemirsanya juga cantik-cantik, semuanya glowing, dan mudah-mudahan puasa kita terus bersinar. Masya Allah, terima kasih loh Yai, saya Iya. sudah dipuji. Alhamdulillah kita bertemu lagi di bulan Ramadan ini dan kita bisa dipertemukan di bulan Ramadan yang sangat mulia ini. Baik pemirsa, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengapa kita wajib melaksanakan puasa. Ya ini pripun Yai, kenapa sih kok kita itu wajib melaksanakan puasa? Untuk apa? Iya. Baik, terima kasih Mbak Nimah. Yang bersama kita harus bersyukur bahwa kita diberikan oleh Allah umur yang panjang, kesehatan yang prima, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa ini. Ibadah puasa ini keren loh. Ya. Jadi orang berpuasa itu keren. Ya. Kerennya bagaimana? Karena kita dengan beribadah puasa ini kita akan dibimbing oleh Allah menjadi orang yang kemudian bersinar hatinya dan bersinar auranya. Insya Allah. Iya, jadi itu sesuatu yang hanya diberikan oleh Allah. Tidak bisa bersinarnya aura itu karena perawatan wajah, ya, karena kosmetik yang bagus, karena dokter kosmetik yang canggih, bukan. Tetapi inner beauty itu adalah sesuatu yang ada dari dalam diri manusia. Inner beauty itu akan terpancarkan dari sikap batiniah seseorang. Sikap batiniah seseorang di mana seseorang itu selalu merasa menstandarkan dirinya, menyandarkan dirinya kepada Allah. Selalu berqanaah, ya, nerimo, selalu kemudian berkata syukur, selalu mensyukuri atas segala nikmat Allah, atas segala karunia-Nya. Karena apa? Dengan bimbingan yang seperti itu, maka kemudian perilaku-perilaku kita itu menjadi baik. Perilaku baik itu adalah dimulai dari ucapan dulu yang baik, ya toh? Ucapan dulu yang baik. Orang itu dengan narasi yang baik, maka orang itu akan sangat mudah diterima oleh orang lain. Ketika sangat mudah diterima orang lain, maka urusan apapun itu menjadi selesai. Iya toh? Itu mau melamar pekerjaan dengan narasi yang baik dan sebagainya, perilakunya dengan baik, maka ya si bos tadi bahkan HRD itu, waduh ini cakep ini orang yang keren yang kita cari. Attitude nggih ya. Iya, itu jadi akan membawa kepada nilai-nilai attitude daripada seseorang itu menjadi attitude sebenarnya manusia. Attitude manusia itu di semua bangsa itu kan hampir sama.
Ya, di semua bangsa itu hampir sama. Yang kemudian attitude itu sumbernya adalah dari hati nurani. Ya, kalau hati nurani mengatakan baik, ya, ini adalah sesuatu yang baik, tidak dipengaruhi oleh budaya misalnya. Ya, orang mencuri itu di seluruh dunia yang mengatakan jelek. Ya, toh beda. Orang mabuk itu bagi kita umat Islam adalah perilaku yang jelek. Tapi bagi mereka yang punya tradisi mabuk-mabukan ya itu sesuatu yang baik. Tapi kalau nurani yang paling dalam, hati seseorang yang paling dalam, harus berbuat baik kepada sesama dan sebagainya. Itu adalah sesuatu yang sangat dalam dan itu terbimbing oleh adanya keimanan. Nah, kalau keimanannya itu menjadi baik, menjadi meningkat, perilakunya akan semakin baik adalah kemudian menjadi orang yang bertakwa. Makanya kalau orang bertakwa itu kemudian anak muda misalnya mau kuliah, mau kerja dan sebagainya, nggak ada yang tidak bisa menerima, pasti akan diterima karena mereka mempunyai attitude yang bagus. Attitude nomor satu. Nomor satu ya. Jadi nomor satu attitude tadi, kemudian attitude itu kemudian di dalam wujudnya adalah ada good character. Nah, di dalam good character ini Anda mau hidup di mana saja itu adalah tidak lonely, tidak sendiri. Gitu. Berarti tadi kita mulai dari hati dulu. Ya. Artinya di situ kita iman, Ya. lalu ke takwa Ya. dari perbuatan. Ya. Oke, lanjut. Baiklah. Jadi iman dan ketakwaan ini adalah seperti apa? Satu keping mata uang, sisi kanan dan sisi kirinya. Ya. Jadi didawuhkan oleh Rasulullah al-imanu uryanun walibasuhu at-taqwa wazinatuhu al-haya wasamratuhu al-ilmu. Ya, itu iman. Jadi iman itu seperti sebuah benda atau katakanlah seseorang itu dalam bentuk telanjang. Ya hanya sekedar iman aja kepada Allah. Nah, kemudian dikasih baju, ya. Ada baju, ada sarung, ada celana dan sebagainya. Itu adalah takwanya. Kalau kita gambarkan. Kemudian dikasih aksesoris, ya jilbabnya yang bagus, lipstiknya yang bagus, ya. Kemudian kasih perawatan. Itu wazinatu, itu haya, iman. Orang yang ini punya wirang. Ya. Orang itu kalau punya rasa malu, itu adalah sesuatu yang sangat mulia. Iya, mesti rasa malu. Itu. Jadi rasa malu itu penting tidak hanya pada ranah-ranah domestik, ranah-ranah keluarga, tapi di luar keluarga yang namanya haya, ya, punya rasa malu itu adalah sesuatu yang sangat penting dan dibutuhkan. Ya, malu terhadap bos kalau saya tidak bekerja dengan baik, malu kepada Allah kalau saya tidak melaksanakan puasa, malu kepada suami kalau saya ini berbuat misalnya tercela dan sebagainya. Nah, ketika sudah pakai baju bagus, kemudian ada aksesoris yang bagus yang berupa haya tadi itu, maka yang terakhir adalah wasamratuhu al ilmu. Ya. Jadi buahnya itu adalah ilmu yang diamalkan. Buah daripada keimanan itu adalah ilmu yang diamalkan. Jadi setiap kali mendapatkan ilmu, kenapa ilmu itu menjadi buah? Karena ilmu itulah yang kemudian orang itu memproduksi sesuatu. Dengan ilmu kita bisa memproduksi jasa. Sama seperti kita podcast seperti ini. Ini kan dengan ilmu. Ada ilmu bagaimana mengoperasikan perangkat-perangkat komputer, mengoperasikan jaringan internet dan sebagainya. Maka ini adalah sebuah proses produksi yang menghasilkan sesuatu. Dengan ilmu kita akan mencapai jenjang-jenjang yang sangat tinggi. Tahapan pertama, kedua, ketiga sampai kepada profesor misalnya. Dengan ilmu kita akan mencapai status ekonomi yang bagus. Karena apa? Karena punya ilmu. Ya, orang itu kalau punya ilmu maka mereka akan sanggup melakukan problem solving. Bagaimana memecahkan masalah. Nah, ini kritik kami kepada dunia pendidikan kita. Saya
ini adalah ketua Dewan Pendidikan di Kabupaten Nganjuk ini, kritik saya di mana-mana saya sampaikan bahwa kita ini adalah senantiasa mengajarkan kepada anak kita itu seperti mendoktrin, suruh menghafali ini itu. Kemudian ketika ada persoalan, maka mereka tidak bisa memecahkan. Ya, padahal hidup itu dari satu step ke step lain penuh dengan tantangan dan persoalan. Nah, persoalan inilah yang harus dijawab. Ketika mampu memecahkan persoalan, ada resolusi daripada persoalan-persoalan itu, maka akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Apakah itu dalam bidang ekonomi, bidang sosial, bidang kesehatan, bidang yang lain-lain. Itu. Berkenaan dengan problem solving dan juga masalah, makanya setiap manusia itu punya masalah, ngoten nggih ya. Iya. Untuk sebagai latihan kita untuk biar bisa memecahkan atau problem solving. Apakah seperti itu nggih Yai? Iya, pasti. Masalah itu dibutuhkan. Kenapa Allah itu kemudian menyajikan masalah di depan kita atau di sekitar kita? Supaya kita ini lebih cerdas, supaya kita ini lebih dewasa, supaya kita punya wawasan yang sangat luas, supaya mindset kita itu menjadi luas. Makanya kemudian ada beberapa ahli-ahli psikologi dari Stanford University di Amerika itu ada growing mindset kita ini bagaimana berkembang. Pola pikir kita. Ya. Pola pikir kita itu, bagaimana pola pikir kita berkembang? Pola pikir berkembang itu distimulasi, didorong oleh adanya masalah. Nah itu, kalau kita mampu menyelesaikan masalah B, nanti dikasih lagi sama Allah, ada masalah baru. Ya, kemudian kita selesaikan sampai nanti pada puncaknya kita akan mencapai apa yang kemudian menjadi kesuksesan itu. Nah itu, Masya ya. Allah. Berarti kita harus punya masalah gitu ya? Loh, bukan tidak masalah itu pasti ada. Dan harus kita hadapi, tidak boleh kita lari dari masalah itu ya. Yang penting jangan sampai lari dari masalah. Nah itu betul. Nah, puasa ini adalah dalam rangka supaya apa? Kita di dalam melakukan problem solving itu bisa bijak. Dituntun oleh keimanan dan ketakwaan, dituntun oleh hati nurani yang baik, dituntun oleh oleh norma-norma yang diajarkan oleh Allah. Karena samratul iman itu ilmu, ada ilmu yang diajarkan Allah, ada syariat-syariatnya Allah. Nah, syariat-syariat ini yang akan menuntun kepada kebaikan-kebaikan ya di dalam kehidupan di dunia ini. Ya. Jadi nggak ada ceritanya itu orang itu kemudian nggak punya masalah, pasti masalah. Wah, ganti masalah Pak, wis enak uripku saiki misalnya. Enggak, itu aslinya lari dari masalah itu. Itu aslinya lari dari masalah itu ya. Nah, jadi semakin orang itu yang bagus itu semakin ada masalah semakin senang karena ada tantangan baru. Iya ada. Jadi kan ada tantangan apa anak-anak muda itu istilahnya itu ada tantangan itu apa Mas? Ada senantiasa ada tantangan, ada challenge ya. Ada challenge itu ya. Ada. Jadi harus ada challenge terus manusia itu dihadapkan. Nah makanya pendidikan kita harus diarahkan kepada bagaimana kita ini mampu untuk menghadapi challenge tadi itu. Ah itulah. Ya. Berarti dari iman, takwa ya. Itu menuntun kita ya nggih Yai. Nah berarti esensi dari mengapa puasa itu wajib mungkin bisa disimpulkan bagi para pemirsa. Ya nanti yang menyimpulkan biar para pemirsa. Yang jelas kita menjelaskan kebutuhan-kebutuhan manusia seperti itu. Manusia itu esensi yang paling dasar itu kebutuhan ini kan bahagia. Ya fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah kan itu. Ya apa? Manusia ini hidupnya itu senang, bahagia, aman, nyaman dan seterusnya. Nah, kemudian ya bagaimana bisa seperti itu? Ya kudu taati. Kalau hatinya nggak tertata itu isinya kemerungsung tok jare wong Nganjuk itu. Kemerungsung tok ya. Sudah punya misalnya mobil Avanza, kepengin Pajero, mari ngono Robicon, mari ngono Jet, mari ngono. Jadi hatinya tidak akan tenang. Senantiasa itu ya itulah yang disebut dengan orang yang hubud dunia yaitu. Jangan sampai kita diperalat oleh dunia. Tapi bagaimana kita ini bisa mengontrol dunia itu untuk kebaikan kita, keluarga kita dan masyarakat pada umumnya. Ini yang dunia. Kemudian yang akhirat bagaimana? Ya, yang akhirat itu sudah jelas. Orang itu kalau perilaku takwanya bagus,
kebahagiaan di dunianya itu disandarkan kepada agama, perilaku-perilaku agama. Sudah jelas nanti akhirat itu akan balasannya adalah surga. Ketika di alam barzakh pun mereka sudah disinari oleh sinaran surga. Sudah enak. Ya, ketemu dengan konco sampai nanti kalau di surga di barzakh aja. Waduh, aku biar mau wawancara Yeroni ketemu sama-sama itu. Ya seperti kehidupan kita seperti ini. Ya. Cuma di sana sudah ya masalah juga. Kalau mereka berperilaku maksiat yang banyak itu gebuki dulu sama malaikat kan gitu ya. Tinggal nunggu ya doanya anak cucu, doanya konco-konco supaya dapat rahmatnya Allah. Nah, kemudian Mbak Nikmah ya Mbak, nanti kalau kita itu di akhirat ketika sudah melampaui dari alam barzakh menuju alam akhirat, kemudian nanti dawuh Allah yauma nahsyurul muttaqina ilar rahmani wafda. Ya. Pada hari akhir nanti akan dikumpulkan orang-orang yang takwa ini. Kita ini akan dikumpulkan. Dan kemudian membuat sebuah barisan, iya, jadi komunitas orang-orang takwa itu dengan kemudian diberikan penghormatan yang luar biasa. Dan karenanya tilkal jannatul lati min ibadina man kana taqiyya. Ya, itulah surga-surga, iya, balasan-balasan yang diwariskan oleh Allah bagi orang yang takwa. Jadi kehidupan nanti di akhirat itu ya hampir aja copy paste dengan kehidupan kita di dunia. Kalau perilakunya jelek itu gebui malaikat. Kalau perilakunya baik ya mendapat surga. Ya, mendapat angin surga. Apa yang kita tanam maka itulah yang kita tuai. Kita panen. Jadi siapa menebar badai akan menuai apa itu. Ya baik Yai, terima kasih banyak atas waktunya, terima kasih banyak atas penjelasan yang telah diberikan. Baik pemirsa, itu tadi pembahasan kita mengenai mengapa penting atau wajib kita melaksanakan puasa. Baik pemirsa, terima kasih banyak. Saya Nikmatul Lailiyah pamit undur diri dari program Sareng Yai Media Center PCNU Kabupaten Nganjuk. Semoga apa yang kita simak bersama menjadi manfaat dan juga ladang pahala di tengah-tengah bulan Ramadan yang mulia ini. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Sekian wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.